Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Keluarga besar Pesantren Modern Az-Zahra Birun yang berbahagia, teristimewa kepada para pendiri Pesantren Az-Zahra yang mulia. Alhamdulillah, tanpa terasa sudah mendekati 15 tahun usia Az-Zahra. Usia lembaga pendidikan 15 tahun tidak ada artinya dibanding lembaga pendidikan yang telah berusia lebih 1000 tahun. Seperti Al-Azhar yang ada di Mesir, Kairawan yang ada di Tunis dan segala macamnya. Maka dari itu keberhasilan ini tidak selamanya karena kecerdasan kita, tapi kita perlu mengingat ucapan dari Nabi Sulaiman, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Semua ini bukan karena kecerdasan kami, tapi kurnia Allah yang diberikan kepada kami. Dia ingin mencoba keluarga Az-Zahra Birun, apakah pandai bersyukur atau tidak. Pendiri pesantren yang diketuai oleh Bapak Subarni Abdul Ghani telah berbuat, tentu saja memiliki target yang akan dicapai. Untuk tercapai target itu harus diserahkan pada mereka yang ahli. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli, fantadhir sa'ah." Apabila diserahkan satu urusan bukan pada profesional, bukan pada orang yang amanah, maka tunggulah kehancuran. Maka mulai pada tahun ini, kepemimpinan pendidikan di Pesantren Az-Zahra akan saya tangani sendiri. Semua direksi yang dikirim akan membuat pertanggungjawaban setiap satu semester kepada pembina yang ada di Medan. Ada 3 target yang telah disepakati dalam rapat dengan pengurus yayasan di Pesantren Al-Manar Medan. 3 target ini harus tercapai. Yang pertama, sukses dalam kegiatan belajar mengajar. Guru harus tepat waktu. Guru yang tidak aktif harus segera diberhentikan. Dan kita akan kirim guru yang lebih aktif untuk memajukan Az-Zahra di kemudian hari. Yang kedua, kegiatan belajar harus juga diikuti dengan ketertiban daripada santri yang belajar. Santri sudah harus belajar berada di lokal sebelum guru masuk ke dalam lokal. Kita akan seleksi dalam 5 murid-murid yang bagus. Bagi murid yang tidak mampu mengikuti tata tertib di Az-Zahra, tentu direktur akan mempersilakan dia mencari pesantren yang lain. Sukses yang kedua harus dicapai oleh Al-Zahra. Yang kedua adalah sukses dalam pembinaan akidah anak, akhlak anak dan ibadah anak. Masjid Az-Zahra itu harus tetap penuh dengan majlis guru dan santri. Sehingga dengan demikian rahmat dari Allah akan diturunkan pada keluarga Az-Zahra. Yang ketiga, harus sukses dalam menjaga kebersihan, keindahan dan penghijauan. 20 hektar tanah untuk Az-Zahra. 10 hektar setengahnya sudah ditanam oleh Bapak Subarni dengan kelapa sawit. Tentu akan bermanfaat bagi pesantren. Dan 10 lagi untuk kegiatan belajar. Dari segi fasilitas, itu akan mengalahkan pesantren lain untuk Kabupaten Birun. Tapi kita masih kurang dari sisi sumber daya manusia. Maka dari itu sumber daya manusia kita akan datangkan dari luar Birun. Kita datangkan dari Medan, bahkan kita akan minta dari luar Sumatera. Kenapa? Karena tidak ada artinya fasilitas yang cukup. Apabila yang mengelolanya tidak cerdas, itu tidak akan tercapai. Itulah dia hal yang sangat penting diperhatikan oleh majelis guru. 4 target yang harus dicapai dari pesantren Az-Zahra Birun ini. Para pemirsa yang berbahagia,
Ada 4 unsur yang menyebabkan satu lembaga pendidikan akan maju, termasuk Az-Zahra. Unsur yang pertama, bi'adlil umara, adilnya para pemimpin. Maka dalam ini pemimpin pengurus yayasan, pemimpin dalam arti direktur pendidikan harus berlaku adil. Kita akan memberikan kepada guru yang memiliki kreativitas yang bagus, tentu hasilnya lebih banyak dia dapat. Tapi bagi guru yang malas, tentu akan diberikan sesuai dengan kemalasannya. Yang kedua, bi'ilmil ulama, peran majlis guru. Pesantren kita semenjak berdiri mengikuti sistem pesantren modern kontur. Hanya boleh menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi saya tidak mau mendengar lagi ada pengajaran menggunakan bahasa Aceh di situ. Kalaupun ada kitab kuning, dia harus mengajarkan pakai bahasa Arab. Maka dari itu ilmunya guru sangat diberikan perhatian oleh pengurus yayasan. Yang ketiga, bisa khawatil agniya, donatur yang memberikan perhatian kepada Az-Zahra. Kita berbangga karena dana pertama pendirian Az-Zahra tidak ada bantuan donatur, kali bantuan pribadi dari Bapak Haji Subarni Abdul Ghani. Tentu kita sangat berdosa apabila sarana-sarana yang telah dibangun termasuk rumah tahfidz Al-Quran yang cukup bagus tidak kita jaga dengan baik. Tentu kita tak pandai mensyukuri apa yang telah diberikan. Yang keempat, du'ail fuqara, doa orang-orang fakir yang ada di sekitar Birun dan Juli. Apabila 40 orang berdoa sama dengan doanya, pasti cita-cita dari pendiri Az-Zahra itu akan tercapai. Kita tak bisa melupakan ada orang yang berjasa di Az-Zahra tapi telah kembali kepada Allah. Seperti Haji Rusli. Kita terus mendoakan setiap saat kepada para pendiri yang telah pergi. Mereka bahagia di alam barzah. Dan para pendiri yang masih hidup diberikan dengan keberkatan hidup, keberkatan usia, sehingga dapat melihat hasil yang telah dicapai oleh Az-Zahra. Para pemirsa yang berbahagia, tahun ini Az-Zahra saya yakin akan memiliki jalan baru. Karena saat ini sedang berada di persimpangan jalan, dia akan mempertahankan jalan yang selama ini tidak berhasil menuju jalan yang lebih berhasil. Tantangan yang dihadapi oleh Az-Zahra itu cukup besar. Jirannya adalah Al-Muslim. Tak jauh di situ pesantren Misbahul Ulum di Paluh. Kemudian Al-Muslimun yang ada di Lok Sukun. Ada Ulumuddin di Cunda. Tentu kita harus mempersiapkan tenaga ahli yang betul. Baik direktur, wakil direktur, majlis guru. Karena kita berpegang pada hadis Rasul. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Bila diserahkan satu urusan bukan pada profesional, bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kami mohon maaf apabila ada majlis guru nanti yang tidak terpakai lagi karena mereka sudah sampai pada masanya. Mungkin tidak cocok di Az-Zahra, dia akan mendapatkan tempat yang lebih baik di pesantren yang lain. Kepada majlis guru saya ucapkan selamat berjuang, selamat berjihad. Kepada para pendiri Az-Zahra, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan perhatian yang cukup, terutama pada Haji Subarni Abdul Ghani. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.